Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita akan lanjutkan pembahasan fungsi trigonometri ya. Kemarin kita sudah membahas 2.1 ya. Untuk mengulang kembali, ingat 2.1 itu kita membahas tentang turunan fungsi sinus dan kosinus ya. Y sama dengan sin X. Misalkan Z sama dengan cos X. Maka turunannya adalah Y aksen sama dengan cos X. Dan Z aksen sama dengan negatif sin X ya. Itu yang kita pelajari pada video sebelumnya, pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas turunan fungsi trigonometri lanjutan. Yang pertama, sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan mengulang kembali aturan rantai. Ini sudah pernah kalian pelajari ya di kelas 11 di matematika umum. Baik, kita bahas untuk aturan rantai, kita bahas. Baik, aturan rantai. Aturan rantai untuk menentukan turunan komposisi fungsi dari dua fungsi dasar. Jika Y sama dengan FU, di mana U merupakan fungsi Gx, atau bisa kita tulis dengan Y sama dengan FU, sama dengan Fgx. Kalau kalian lupa lagi dengan yang namanya komposisi fungsi, ini yang disebut dengan komposisi fungsi. Seperti F bundaran G, X ya. Ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 10 ya. Fgx begitu. Maka Y aksen sama dengan F aksen Gx dikali G aksen X. Atau dalam notasi Leibniz, ini namanya notasi Leibniz. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Atau ini bisa kita sebut begini. Turunan Y terhadap X sama dengan turunan Y terhadap U dikali turunan U terhadap X. Contoh ya begini, contoh. Oke, misalkan Bapak punya fungsi Y sama dengan 2X min 3 pangkat 5. Nah, ini kita bisa aplikasikan ke sini. Coba lihat. Y sama dengan FU atau F sama dengan GX. Coba perhatikan. Ini bisa kita tulis seperti ini. Kalau fungsi Fx sama dengan, atau fungsi Fu sama dengan U pangkat 5, begitu ya. Untuk U sama dengan 2X min 3. Ya. Jadi ini, itu kuma tulisan nanya sekedap. Fu sama dengan U pangkat 5. Begitu. Dengan U sama dengan 2X min 3. Maka cara menurunkannya adalah, coba perhatikan, kita turunkan dulu F-nya dikali dengan turunan G. Maka hasilnya sama dengan, bisa kita tulis seperti ini. Y sama dengan U pangkat 5. Maka Y aksen sama dengan 5 U pangkat 4 dikali U aksen. Turunan U ya. 5 dikali U. Nah, kita ganti dengan 2X min 3. Pangkat 4 dikali turunan dari U adalah 2. Oke. Kita coba ganti layar ya. Kita gunakan whiteboard. Baik, kita lanjutkan. Jika Y sama dengan 2X min 3 pangkat 5, tentukan Y aksen. Nah, kalau kita panjangkan begini ya. Ngerjakannya dipanjangkan kita. Misalkan U sama dengan 2X min 3. Begitu. Ya. Kita ganti dengan dy per dx salahnya. Oke. Atau Y aksen atau nanaon lah. Maka Y sama dengan U pangkat 5. Ingat, U itu adalah fungsi. Fungsi dengan variabel terikat X. Variabel bebas X ya. Maka turunannya adalah Y aksen. Sama dengan turunan U pangkat 5 adalah 5
U pangkat 5 dikurang 1, pangkat 4. Dikali U aksen. Oke? Sama dengan, nah kita turunkan U-nya. Maka U aksen adalah turunan dari 2X adalah 2. Turunan dari negatif 3 adalah 0. Nah, tidak perlu kita tulis. 2 langsungnya. Sekarang kita substitusi. Jadi 5. Ya, begitu. 2X min 3 pangkat 4 dikali 2. Nah, kalau kita menggunakan notasi Leibniz, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, yang dimaksud dengan dy per du adalah ini. Turunan y terhadap fungsi u. Maka sama dengan 5u pangkat 4. Dari sini ya. Nah, ini. Kemudian turunan u terhadap x. Yang ini. 2. Atau du per dx. Sama dengan 5 2x min 3 pangkat 4 kali 2. Begitu, hasil akhirnya adalah 10 2x min 3 pangkat 4. Begitu. Kalau masih bingung, kita lanjut ke contoh soal yang kedua ya. Baik, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh nomor 2 ya. Jika y sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4 dipangkatkan 5. Tentukan y aksen. Baik, kita misalkan dulu. Misal, U sama dengan 2x pangkat 3 dikurang 5x pangkat 2 ditambah 4. Oke, sekarang kita turunkan U aksen sama dengan turunan dari 2x pangkat 3. 6x pangkat 2. Ya, kalau kalian lupa lagi, turunan ini adalah 2 kali 3. X pangkat 3 kurang 1. Begitu ya. Ingat rumusnya. Y sama dengan AX pangkat N. Maka Y aksen sama dengan N kali A X pangkat N min 1. Begitu ya. Atau bolehlah A kali N X pangkat N min 1. Sama saja. Kemudian yang kedua. Negatif 5X pangkat 2. Kita turunkan. Negatif 10X. Nah, ini kalau kalian lupa ya. Y sama dengan min 5X pangkat 2. Maka turunannya adalah negatif 5 dikali 2X pangkat 2 min 1. Sama dengan negatif 10X. Begitu ya. Kemudian turunan 4. Turunan 4 adalah 0. Turunan dari suatu konstanta adalah 0. Oke. Y aksen. Atau Y dulu lah. Jangan dulu Y aksen. Y sama dengan U pangkat 5. Berarti Y aksen sama dengan 5U pangkat 4 dikali U aksen. Sama dengan 5. Nah, U-nya kita masukkan. Dalam kurung 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 4 dipangkatkan 4 dikali yang ini. Nah, 6X kuadrat min 10X. Begitu? Sama dengan 5 kali 6X kuadrat min 10X. 2X pangkat 3 min 5X pangkat 2 ditambah 4 pangkat 4. Gitu.
Sekarang contoh 3. Ya, anak-anak, ya. Contoh ketiga, anaknya 7. Ya. Tentukan turunan pertama dari... kita langsung kerjakan saja ya. Oke. Langsung kita kerjakan. A. A. Y sama dengan sin 3X. Maka turunannya adalah, kita misalkan, misal U sama dengan 3X. Maka U aksen sama dengan turunan dari 3X adalah 3. Gitu ya. Ingat rumusnya, Y sama dengan KX. Maka Y aksen sama dengan K. Y sama dengan 3X. Maka turunannya adalah 3. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Maka Y aksen sama dengan sin U. Begitu? Jangan dulu pakai aksen. Ya. Y sama dengan sin U, maka Y aksen sama dengan turunan dari sin U adalah cos U dikali U aksen. Nah, sama dengan cos 3X kali turunan U atau U aksen 3 sama dengan 3 cos 3X. Gitu ya. Awas ya. Kalau nanti kalian menemukan soal begini, Y sama dengan sin X. Sama dengan sin X kali X aksen. Nurutan ieu tah, pedah ieu sin U aksen. Sama dengan sin X kali 1 sama dengan, cos X. Ini cos X ya, sama dengan cos X. Tidak perlu seperti ini. Iya mah kan tadina oge turunan pertama fungsi Y terhadap X. Jadi harus ada keterangan U aksen begitu ya. Oke, silakan dicatat dulu anak-anak. Nanti Bapak hapus ya. Silakan dicatat dulu. Kalau bisa di pause ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. B. Y sama dengan 5 cos 4X pangkat 2. Oke. Pak cenah tiasa teu pamit dimisalkeun, tiasa wae asal jeli we urangna. Contohna nu tadi sin 3X. Turunkeun, turunan heula sin, turunan sin teh cos 3X. Turunan 3X 3 gitu. Asal sering latihan da engke oge bakal ngartos nyaliranya. Banyak-banyak berlatih saja, oke? Ya, lanjut. Kita turunkan. Misalkan heula ayeuna nya, misal U sama dengan 4X pangkat 2. Maka turunan dari U adalah 8X. Dari mana 8X? Oke, bahas dari 4X pangkat 2, turunannya adalah pami ieu teh Y-nya, maka Y aksen sama dengan 4 kali 2X pangkat 2 min 1 sama dengan 8X 2 dikurang 1, 1. Begitu ya. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Maka Y aksen sama dengan 5 cos U. Nah, ini dimisalkan jantan U. Tah anu ieu dimisalkan jantan U-nya. Sama dengan, nah turunan dari 5 cos U. Negatif 5 sin U. Sing emu turunan cosnya negatif sin. Begitu ya. Dikali U aksen. Sama dengan negatif 5 sin U na lebetkeun 4X kuadrat dikali 8X. Sama dengan, nah kurungan lah. Gitunya. Sama dengan negatif 40X sin 4X pangkat 2. Gitu ya.
Ya, silahkan ditulis, di pause dulu. Baik, selanjutnya soal C. Y sama dengan 2 sin 2x plus pi. Oke, misalkan U sama dengan 2x plus pi. Maka turunannya adalah, nah, turunan dari 2x, 2. Turunan dari V, 0. Pak, kenapa turunan dari V 0? Ingat, V itu suatu bilangan real ya. Jadi turunan dari suatu bilangan real adalah 0. Oke, kita lanjutkan. Y sama dengan 2 sin U. Y aksen sama dengan turunan dari sin U adalah cos U. 2 cos U kali U aksen. Sama dengan 2 cos. Masukkan U na. 2x plus pi kali U aksennya digentos ku 2. Sama dengan 4 cos 2x plus pi. Begitu ya. Oke, silakan di pause kemudian ditulis. Baik, soal yang D. Y sama dengan sin kuadrat X. Misalkan U sama dengan sin X. Nah, akhirnya U sama dengan sin X. Terus jantan X. Da atas X-nya. U sama dengan sin X. Turunkan. U aksen sama dengan cos X. Begitu? Maka Y sama dengan U kuadrat. Pan U nanti sin X. Berarti sin kuadrat X, U kuadrat. Ya, kita turunkan. Y aksen sama dengan 2U. Sing emut. Upami Y sama dengan 2X. Maaf. Upami Y sama dengan X kuadrat. Turunan anak 2X pangkat 2 min 1. Sama dengan 2X pangkat 1. Sama dengan 2X. Gitunya. Kadet hilap di teori. Nah, dikali turunan U. Y aksen sama dengan 2. U na gentos ku sin X. 2 sin X. Turunannya adalah cos X. Sudah selesai sampai sini. Tapi kalau mau lebih afdol lagi, lebih sederhana lagi, karena takutnya ini soalnya berupa soal PG, teu aya jawabanana, maka kita ganti saja Y aksen sama dengan sin 2x. Di mana cenapa? Rumus sudut ganda. Sin 2 alfa sama dengan 2 cos alfa. Maaf. 2 sin alfa cos alfa. Jadi 2 sin X cos X sama dengan sin 2X. Silahkan di pause kemudian ditulis lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, tadi pause-nya. Kayak pause lah. Nah, baik. Kita kerjakan lagi. Misalkan, coba apa yang dimisalkan? Apakah 3X atau cos X? Nah, yang kita misalkan adalah cos X. Maka turunan dari cos X atau turunan U aksen atau turunan U maaf sama dengan negatif sin X. Maka Y itu sama dengan 3, cos X-nya kita ganti dengan U pangkat 4. Begitu? Maka Y aksen sama dengan 12 U pangkat 3 kali U aksen. Pilih aya anu hilap. Y sama dengan 3X pangkat 4. Y aksen sama dengan 3 kali turunan X pangkat opat opat X pangkat opat dikurang hiji. Sama dengan tilu kali opat 12 X opat dikurang hiji teh tilu. Gitu ya. Sama dengan, nah kita masukkan. 12 U na jantan cos X. Cos pangkat 3X dikali negatif sin X. Sama dengan 12, maaf, negatif 12 sin X cos pangkat 3X. Oke, begitu ya anak-anak ya.
Oke, 2 soal lagi. Ya, baik. Nah, ini sesuatu yang baru nih. Coba, bagaimana cara mengerjakannya? Oke, kita misalkan U sama dengan sin pangkat 6 3x min 1. Tuh, kan mati asanya. Nah, berarti kita harus misalkan lagi. V-nya sama dengan 3x min 1. Maka V aksen sama dengan 3. Begitu? Tanu iya teh. Ini tidak pangkat 6 ya. Ini tidak pangkat 6. Jadi harusnya U sama dengan sin 3x min 1. Begitu. Ya mah jadi aturan rantainya 3 fungsi ya. Maka U aksen sama dengan sin V tong kanggo aksen U sama dengan sin Pi, maka U aksen sama dengan turunan sin cos. Turunan V aksen. Duh, imar ada rumitnya. Maka ini sama dengan cos 3x min 1 dikali 3 sama dengan 3 cos 3x min 1 ya. Ya gini agak ribet ya anak-anak ya. Nah, baru kita masukkan Y-nya. Iya betul. Lah, meh gampilnya. Orang misalkan. Oke. Kita buat rumus Leibniz, pakai rumus Leibniz biar lebih mudah. dy per dx sama dengan dy per du, begitu ya, kali du per dx. Ya, kita ulangi. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dx. Nah, ini bisa kita kembangkan. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. Ini kan meliputi 3 fungsi. Ini ada 3 fungsi. 3 fungsi dasar. Fungsi setengah sin pangkat 6 3x min 1. Yang kedua adalah sin 3x min 1. Yang ketiga adalah 3x min 1. Nah, jadi ini rada ribet nanti. Mata enak nama diajarkan di kelasnya. Jadi pakai bahasa biasa gitu. Bahasa urang we. Tengah bahasa anu ribet dipermudah begitu ya. Oke lah. Kita praktekkan ya. Ini Y-nya sudah ada. Sekarang U. Yang kita misalkan U adalah sin 3x min 1. Kemudian kita misalkan V sama dengan 3x min 1. Nah, yang ini bisa kita tulis jadi sin V. Begitu. dy per dx sama dengan dy per du kali du per dv kali dv per dx. dy per du turunannya terhadap u. Ya kan u nanti. Maka turunannya adalah setengah kali 6 kali sin turunan iya betul begini betul. Sin pangkat 5 3x min 1 dikali du per dv. Ini u-nya kan? Sin v. U nanti sin v. Berarti turunannya adalah cos v. V-nya adalah 3x min 1. Kemudian turunan u terhadap turunan v terhadap x kali 3. Oke, heula. Ngartos teh. Setengah kali genep 3-nya. 3 sin pangkat 5 3x min 1 kali cos 3x min 1 kali 3. Oke. Sama dengan 9 tilu kali tilunya
sin pangkat 5 3x min 1 cos 3x min 1. Liur sih gak ada banyak. Orang ulangi. Mudah-mudahan penjelasan katilonya anu masih kena bingung kenging pencerahannya kali deui. Oke, orang mulai dehnya. Y sama dengan setengah sin pangkat 6 3x min 1. Gitu ya. Kita misalkan dulu, misalkan paling sederhana we. V heula sama dengan 3x min 1. V aksen sama dengan 3. Gitu? Oke, sekarang kita misalkan U. U nate sin ta. Sin V. Turunan U adalah apa? Betul. Cos V kali V aksen. Sama dengan cos 3x min 1 kali 3. Sama dengan 3 cos 3x min 1. Begitu ya. Yang ini U aksen. Sekarang kita misalkan Y. Y-nya adalah setengah. Sin-nya kita ganti dengan U ya, sin V-nya. U pangkat 6. Nah, ini orang coret ke bapaknya, anu ieu teh V tah. Sakieu teh V. Sakieu U gitu. Sama dengan setengah kali 6 U pangkat 5 kali U aksen. Sama dengan itu setengahnya 1/6. Setengah ti dieu tah. Setengah kali 6, 3. U-nya kita ganti dengan sin V. Sin. V-nya ganti ku 3x min 1. Awas, pangkat 5-nya jangan kelewat. Begitu. Sekarang turunan U aksen. Dikali 3 cos 3x min 1. Nah, sama dengan 9 sin pangkat 5 3x min 1 kali cos 3x min 1. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, ini kalau menggunakan prosedur yang apa ya namanya, anak-anak ya, kakak-kakak kalian, kakak kelas kalian itu biasanya mengerjakannya seperti ini anak-anak. Nah, tapi istilahnya bukan istilah resmi matematikanya. Ya aksen. Nah, pertama-tama mana ya anu paling bentuknya paling umum. Nah, yang ini kita turunkan dulu. Kata mereka mah turunkan lah pangkatna cenah. Setengah kali genep sin pangkat 5 3x min 1. Terus turunkan sin cos 3x min 1. Turunkan dina kurung kali 3. Gitunya setengah kali 6 3. 3 sin 5 3x min 1 cos 3x min 1 kali 3 sama dengan 9 sin pangkat 5 3x min 1 cos 3x min 1 ya. Lumayan yuk, keras ya soalnya. Lanjut sekarang soal yang G. Silakan di pause dulu, ditulis ya. Mau pakai cara ini boleh, cara yang tadi juga boleh ya. Yang kanan boleh, yang kiri boleh. Tapi Bapak rekomendasikan yang ini aja. Yang ini ya. Oke. Nah, soal terakhir. Ini lebih ya barudak. Y sama dengan 3 cos pangkat 4. Pangkat 4-nya itunya 2x
min 3 pangkat 4. Ieu mah lumayan ye barudak. Nah, ini kalau kalian misalkan u na teh cos, pasti u na teh cos. Nya? Cos 2x min 3 pangkat 4. Anu jadi V? Anu jadi V apa? Ya, yang ini 2x min 3 pangkat 4. Ini V-nya. W 2x min 3. Jadi mah tilu tahap. dy per dx, dy per du, du per d v, dv per dw, dw per dx. Nah, turunan y terhadap u, ini u-nya. Maka turunannya adalah 12 cos pangkat 3 2x min 3 pangkat 4. Bukan pangkat 4. Oh iya, pangkat 4. Dikali du per dv, ini u-nya. Berarti jadi turunan cos negatif sin 2x min 3 pangkat 4. Nah, sekarang turunan ini 4 3x 2x min 3 pangkat 3. Terakhir 2x min 1 kita turunkan kali 2. Liarnya dia banyak. Oke, kita misalkan saja. Oke. Y sama dengan 3 cos pangkat 4 2x min 3 pangkat 4. Kita pasti lalu dilebur teta. Jadi W sama dengan 2x min 3. Maka dw atau W aksen adalah turunan 2x min 3. 2, turunan 2x 2, turunan 3 0. Nah, kemudian V. V-nya adalah W aksen. W aksen. W aksen. Maaf, W pangkat 4 maksudnya. W pangkat 4. Nah, berarti V aksen sama dengan 4W pangkat 3 kali W aksen. Sama dengan 4 W nanti 2x min 3 W aksennya 2 sama dengan 8 2x min 3. Sekarang U. U-nya adalah mana cing? Cos. Nah, cos V sama dengan maka U aksen sama dengan turunan dari cos pi adalah negatif sin pi kali pi aksen sama dengan negatif sin V nanti mana? W pangkat 4 berarti 2x min 3 pangkat 4 kali pi aksen. Pi aksennya iya. Kali 8 2x min 3 sama dengan min 8 2x min 3 sin 2x min 3 pangkat 4. Nah, sekarang terakhir U. Maaf Y. Y-nya sama dengan 3 U pangkat 4. Begitu? Maka Y aksen sama dengan 12 U pangkat 3 kali U aksen. 12 U-nya adalah cos pi-nya. Cos pangkat 3 V. V-nya adalah mana V teh? W pangkat 4 2x min 3 pangkat 4 kali U aksennya adalah negatif 8 2x min 3 sin 2x min 3 pangkat 4 sama dengan 12 kali min 8 min 48 2x min 3
cos pangkat 3 2x min 3 sin 2x min 3 pangkat 4. Oke, begitu ya anak-anak ya. Silahkan dipelajari lagi ya. Ini agak lumayan. Dan ini adalah video terpanjang yang pernah Bapak buat ya. Oke, latihan ya. Untuk memperkuat kemampuan kalian, kita latihan, oke? Yang ingin lebih memahami soal yang F dan G, datang saja langsung ke sekolah ya, temui Bapak ya. Biar langsung kita sharing, atau Bapak ajarkan kalian sampai paham ya. Latihan. Baik anak-anak, ini latihannya ya. Ini latihannya, silahkan kalian kerjakan. Kalau sudah selesai, silahkan dikumpulkan atau dikirimkan langsung saja ya di Google Classroom ya. Kalau mau dapat nilai langsung, dapat dikoreksi dan kalian bisa diskusi, langsung saja datang ke sekolah ya. Silahkan kalian datang langsung ke sekolah. Jangan lupa pakai protokol kesehatannya. Pakai masker, kalau ada pakai face shield ya. Kalau mau masuk ruang guru cuci tangan dulu. Nanti kalian bisa konsultasi dengan Bapak dan akan Bapak kasih nilai langsung ya di depan kalian. Begitu ya. Oke, video untuk hari ini terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.